Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Apa kabar teman-teman? Pada sehat ya, mudah-mudahan pada sehat, pada banyak rezekinya, banyak uangnya, banyak mobilnya, banyak rumahnya, dan seterusnya. Terima kasih banyak yang sudah mendukung kanal Suara Kaki Lima ya. Udah mau nonton, udah mau subscribe, udah mau nge-like, yang komen-komen juga. Makasih banyak. Nah, ini satu bentuk support untuk kanal Suara Kaki Lima. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa namanya tentang analisanya guru gembul ya. Saya akuilah, kita akui bersama bahwa guru gembul ini punya eh, pemikiran yang cukup apa namanya kritis, kemudian cukup cerdas ya. Kalau dibilang cukup sih jangan ya, cerdas lah gitu. Kalau cukup nanti ya cerdas lah, yang cerdas, kemudian kritis, kemudian apa namanya hitungan itu kalkulatifnya juga bagus gitu kan. Saya ingin menanggapi tentang apa namanya analisa beliau yang tentang kereta cepat bus gitu, yang katanya menurut beliau itu kurang lebihnya ya, bahwa kereta cepat bus itu hanya menghambur-hamburkan uang saja. Kurang lebihnya kayak gitu, menghambur-hamburkan uang dengan utang yang bla 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 gitu kan. Yaitu cara pandang beliau, ya enggak apa-apa. Artinya uh, beliau bisa saja, semua orang bisa saja berbeda pandangan dalam hal kereta cepat bus ini ya. Karena yang dipandang itu, yang dijadikan tolak ukur itu nanti kan bukan hanya dari satu sisi misalnya. Di antaranya adalah bukan hanya dari akumulasi apa namanya kalkulasi kecepatan waktu tempuh, kemudian bukan hanya juga dari misalnya apa namanya tentang kemajuan teknologi, bukan juga hanya dari situ, tapi tentunya banyak hal ya. Kereta cepat bus ini ini kan karena jadi polemik, karena kemarin Mas disebut-sebut utang bus, kemudian diseret-seret ke ranah politik. Ya, saya setuju sih kalau seandainya misalnya dalam pengerjaan kereta cepat bus ini kok ternyata ada dugaan praktik apa penyalahgunaan anggaran atau apalah dan seterusnya, korupsi lah, intinya seperti itu. Ya silakan saja untuk pihak-pihak berwenang, saya setuju untuk apa namanya menyelidiki perkara tersebut ya, sehingga karena itu kan bagian dari itu kan BUMN ya, BUMN kan badan usaha milik negara. Yang mungkin masyarakat tidak tahu bahwa kereta cepat bus ini kan sebenarnya kepemilikannya adalah uh, punya dua orang, istilahnya gitu, punya dua perusahaan, yaitu perusahaan dari Cina dan perusahaan dari Indonesia. Yang dari Indonesia itu yang memiliki adalah BUMN ya, badan usaha milik negara. Kalau yang dari Cina tidak tahu apa badan usaha swasta atau negara, saya nggak tahu. Artinya kalau kereta cepat bus ini punya utang ya, yang nanggung utangnya ya eh, BUMN dengan juga badan usaha yang dari Cina itu. Itu maksudnya. Jadi bukan mutlak itu utang utang Indonesia. Cuma kan namanya politik kadang-kadang itu dijadikan senjata ya, dijadikan senjata untuk menyerang lawan politik tertentu gitu. Uh, saya kembali ke analisanya Guru Gembul yang mengatakan bahwa beliau menyoroti dari sisi ini ya, dari sisi karena katanya buang-buang anggaran. Pertimbangannya adalah yang katanya kereta cepat bus itu mempercepat apa namanya waktu tempuh. Menurut beliau katanya hanya selisih 15 menit kalau menggunakan kereta sama-sama kereta biasa itu. Yang kereta biasa itu Jakarta Bandung itu saya cek di Google Map ya. Jarak waktu tempuhnya itu sekitar
1 jam 48 menit, 1 jam 45 menit, sedangkan waktu tempuh kereta cepat ini adalah 45 menit gitu. Artinya, kenapa beliau mengatakan bahwa hanya selisih 15 menit saja gitu kan. Selisih 15 menit kan berarti kalau 1 jam dikurangi 15 menit berarti ada 45 menit. Ada 45 menit karena 45 menit yang ini, yang apa namanya, yang katanya 45 kan jarak apa namanya waktu tempuh kereta cepat bus itu 45 menit ya Jakarta Bandung. Kalau kereta api biasa itu 1 jam 45 menit gitu. 1 jam 45 menit ini hanya selisih 15 menit dengan kereta cepat bus. Katanya kenapa harus buang-buang anggaran kalau selisihnya hanya 15 menit itu. Perhitungannya gimana? Perhitungannya begini teman-teman. Ini menurut Guru Gembul ya. Perhitungannya adalah yang 45 menit ini kecepatannya kereta cepat bus, berarti masih ada 1 jam ya. 1 jam ini karena selisihnya ada 15 menit, berarti 60 menit dikurangi 15 menit, berarti sekitar 45 menit. Yang 45 menit ini adalah perjalanan dari rumah. Hitung-hitungannya kayak gitu, perjalanan dari rumah ke stasiun keretanya gitu. Begitu juga setelah sampai di tempat tujuan, itu perjalanan dari stasiun ke apa namanya, ke tempat, ke rumah, ke titik titik tujuannya gitu kan. Itu sekitar uh, berarti 20 menitan gitu kan, 20 menitan lebih gitu. Artinya kalau hanya buang-buang waktu seperti itu ya apa kalau hanya selisihnya hanya misalnya 15 menit seperti itu, kenapa harus menggunakan membuat moda transportasi yang anggarannya jauh lebih besar gitu. Gimana ya? Saya agak kurang setuju dengan analisanya ini gitu. Dengan analisanya Guru Gembul itu. Artinya kalkulasi perhitungan waktunya itu dihitung dari rumah ke stasiun. Begitu juga setelah sampai di tujuan, stasiun tujuannya itu kemudian dari tujuan sampai ke rumah lagi gitu. Eh, saya bingung ya. Ya sama saja hitungannya. Kalau misalnya hitungannya seperti itu, misalnya dia dari rumah misalnya gini, kalau dia dia dari rumah ke stasiun kereta yang biasa, itu kan hitungannya adalah kereta biasa ya, kereta biasa perbandingannya dengan kereta cepat gitu. Katanya hanya selisih 15 menit. Dengan analisa yang tadi itu, dengan hitung-hitungannya, kalkulasinya itu seperti tadi itu. Maka ya sama saja kalau kereta cepat juga kereta api biasa juga kan sama kan, dari rumah ke stasiun kan harus memerlukan waktu juga kan, misalnya itu memerlukan waktu ke sana ke stasiunnya. Ya katakan sama 20 menit, ya sama saja menurut saya, sama saja. Sama saja waktunya itu ya kalau apa yang dibilang oleh Guru Gembul ya enggak sepenuhnya benar menurut saya kayak gitu. Ya mungkin Guru Gembul rumahnya itu lebih dekat ke kereta api biasa daripada ke kereta cepat wus gitu mungkin. Hitung-hitungannya beliau seperti itu mungkin itu ada benarnya. Tapi secara umum kan tidak seperti itu hitung-hitungannya. Makanya eh kalau saya sih menurut saya sih pemerintah perlu menyediakan di antaranya eh, setelah apa namanya ini kan moda transportasi massal tuh. Moda transportasi massal kereta cepat bus ini itu harusnya terkoneksi juga dengan moda transportasi massal yang ada di kota tersebut. Misalnya stasiun kereta cepat itu nanti terhubung juga terkoneksi dengan kereta-kereta dalam kota itu sehingga setelah turun dari kereta cepat itu kemudian bisa langsung mendapatkan layanan transportasi berikutnya gitu sehingga tidak menghabiskan waktu harus misalnya bermacet-macetan di jalan. Kalau kereta kan anti macet kan seperti itu kan karena relnya cuma satu itu jadi tidak ada istilah macet gitu. Berbeda dengan mobil misalnya jarak tempuh dari Jakarta Bandung itu kan 2 jam 20-an menit ya. Berapa itu? Kalau tidak salah itu saya lihat di Google Map-nya itu 2 jam lebih lah gitu ya.
Itu juga kalau ndak macet di jalan. Lah kalau macet misalnya di musim-musim ramai, musim-musim liburan, musim-musim apa gitu kan, ya tentunya di musim-musim tersebut moda transportasi umum ini jauh lebih efektif digunakan gitu. Ini menurut saya itu dari sisi pandangan itu. Kemudian dari sisi apa namanya, kemajuan teknologi jelas di 20 tahun yang akan datang pastinya kan kita butuh. Kalau kita melompat jauh lebih cepat misalnya kayak gini teman-teman, misalnya negara-negara ini negara-negara yang belum punya ini tentunya ya mereka juga ingin punya gitu kan. Karena di 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, negara itu sudah negara-negara maju sudah sangat maju sekali dengan perkembangan teknologi transportasinya. Maka negara Indonesia harus bisa mempercepat itu, dan di antara percepatan teknologi dalam moda transportasi ini ya di antaranya yaitu pengadaan kereta cepat bus, sehingga di 20 tahun tuh 30 tahun yang akan datang kita itu sudah bisa mengejar ketertinggalan dari apa namanya ini kemajuan teknologi ini menurut saya gitu kan. Tapi kan ini masalah seperti ini kan masalah yang apa sih namanya kompleks ya. Di situ perlu kajian dari bidang ekonomi, kajian dari bidang dan sebagainya lah. Tentunya banyak kajian-kajiannya. Eh, tapi menurut saya apa yang digagas oleh Bapak Prabowo yang katanya akan meneruskan bukan hanya sampai Surabaya ya, sampai Banyuwangi. Kalau tidak salah Banyuwangi kan kota paling ujung barat, kota paling ujung timur kan, di Jawa Timur itu kalau tidak salah. Artinya terkoneksi dari ini. Ya nanti mungkin ya terkoneksi misalnya kalau seandainya itu bisa terkoneksi dari ujung Sumatera sana sampai ujung Pulau Jawa terkoneksi dengan kereta cepat ini, siapa yang kita kan tidak tahu gitu kan. Bahkan mungkin suatu saat dengan lajunya pertumbuhan penduduk, moda-moda transportasi ini pasti dibutuhkan gitu. Makanya nggak ada salahnya kalau hari ini misalnya pemerintah itu menurut saya kok melompat untuk lebih jauh beberapa lompatan gitu. Walaupun menurut beberapa pengamat katanya hal ini ya mungkin belum dibutuhkan. Tapi ya kan tidak apa-apa kalau kita melompat beberapa lompatan gitu. Selama negara ini mampu membiayai gitu. Oke teman-teman. Jadi ini pandangan saya saja ya. Kalau misalnya kalimat saya pada agak belibet ya, mohon maaf. Biasa bahasanya orang nggak sekolah ya kayak gini gitu. Oke teman-teman, ini pandangannya dari rakyat kecil itu seperti itu. Jadi eh, ya mudah-mudahan pemerintah tetap memberikan perhatiannya untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Dan kita berdoa sama-sama semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan juga dijauhkan dari orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini. Semoga orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.